Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Faria Pratiwi dengan NIM 182231020. Pada kesempatan ini saya akan mempelajari bab 12 pada pemodelan fisika dengan materi pemodelan kuantum dan studi kasus industri, di mana pada materi ini dapat dipelajari prinsip dasar pemodelan fenomena kuantum, model numerik sederhana untuk persamaan Schrödinger, fenomena kuantum seperti efek tunneling secara fisis, pemodelan fisika dengan studi kasus aplikasi industri, dan integrasi serta refleksi terhadap seluruh materi pemodelan fisika. Nah, pemodelan fenomena kuantum merupakan fenomena yang dimana dalam mekanika kuantum keadaan sistem dinyatakan oleh fungsi gelombang. Kemudian informasi fisik sistem diperoleh dari probabilitas yang berkaitan dengan fungsi gelombang tersebut. Pemodelan kuantum berfokus pada bagaimana fungsi gelombang berevolusi terhadap waktu dan bagaimana informasi fisik diekstraksi dari solusi model. Nah, di sini merupakan persamaan Schrödinger, di mana persamaan ini merupakan dasar pemodelan fenomena kuantum dan seringkali tidak memiliki solusi analitik sederhana untuk bentuk potensial umum. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger pada sistem nyata, pendekatan numerik digunakan. Diskretisasi ruang dan representasi matriks memungkinkan perhitungan keadaan energi dan fungsi gelombang secara komputasional. Nah, kemudian masuk ke bagian model numerik persamaan Schrödinger. Contohnya adalah dipertimbangkan persamaan Schrödinger tak bergantung waktu dalam satu dimensi, di mana persamaan Schrödinger satu dimensi tak bergantung waktu yang digunakan dalam pemodelan kuantum dituliskan sebagai berikut, di mana persamaan ini merupakan persamaan nilai eigen yang digunakan untuk menentukan keadaan energi dan fungsi gelombang suatu partikel kuantum. Nah, di mana persamaan Schrödinger terdiri dari dua suku utama pada ruas kiri yang masing-masing memiliki interpretasi fisis, di mana suku pertama merupakan energi kinetik partikel dalam formulasi kuantum, kemudian suku kedua adalah energi potensial partikel akibat interaksinya dengan lingkungan atau medan eksternal. Kemudian untuk ruas kanan, persamaan menyatakan bahwa hasil operasi energi kinetik dan potensial terhadap fungsi gelombang menghasilkan energi total partikel yang terukur. Jadi secara fisis, persamaan Schrödinger menyatakan bahwa keadaan kuantum partikel ditentukan oleh keseimbangan antara energi kinetik dan energi potensial, di mana solusi ini menghasilkan nilai-nilai energi yang diperbolehkan atau tingkat energi diskrit dan bentuk fungsi gelombang untuk setiap tingkat energi tersebut, di mana kuadrat dari fungsi gelombang menyatakan kerapatan probabilitas menemukan partikel pada posisi X. Masuk ke efek tunneling kuantum, di mana efek tunneling terjadi ketika partikel kuantum memiliki probabilitas menembus penghalang potensial meskipun secara klasik energinya tidak mencukupi. Dalam mekanika kuantum, hasil model diinterpretasikan secara probabilistik. Nah, kemudian hasil pemodelan kuantum memberikan wawasan tentang struktur energi, distribusi probabilitas, dan fenomena non-klasik seperti tunneling. Masuk ke bagian studi kasus industri. Nah, di sini terdapat pemodelan fluida dalam industri. Pemodelan fluida ini digunakan dalam industri untuk merancang sistem aliran, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kerugian energi. Kemudian terdapat pemodelan material dan struktur. Dalam industri, material dan struktur pemodelan fisika digunakan untuk menganalisis tegangan, deformasi, dan kegagalan material. Kemudian untuk peran pemodelan dalam industri modern, pemodelan fisika mempercepat proses desain, mengurangi biaya eksperimen, dan meningkatkan keselamatan. Nah, untuk keterbatasan dan validitas model,
di mana model kuantum dan model industri memiliki keterbatasan, di antaranya asumsi penyederhanaan sistem, keterbatasan resolusi numerik, dan ketergantungan pada parameter model. Validitas model harus selalu dievaluasi dengan membandingkan hasil simulasi terhadap teori, eksperimen, atau data industri. Di sini terdapat tiga soal latihan konseptual yang akan saya jawab. Yang pertama, mengapa pendekatan numerik penting dalam pemodelan kuantum? Yang kedua, apa perbedaan mendasar antara interpretasi klasik dan kuantum? Dan yang ketiga, mengapa pemodelan fisika sangat penting dalam dunia industri? Nah, saya akan menjawab tiga pertanyaan ini.
Baik, ini merupakan jawaban untuk latihan konseptual pada bab 12 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.